Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 325, aku sudah menjadi milikmu. Meskipun lingkar matanya agak gelap, matanya cerah dan murni, tanpa kusam. Semua orang menoleh dan melihat pemandangan ini, emosi mereka seperti drum minyak yang melompat ke Mars, tiba-tiba meledak. Qian Hui. Guan Xiaozhen terlalu emosional, dengan suara yang keras, dia bergegas ke depan putranya, dia langsung menangis, menggoyangkan jari-jarinya dan tidak berani menyentuh wajah putranya, karena takut ceroboh akan membuatnya pingsan lagi. Ada air mata di wajah Li Zhenbei. Memalingkan muka, mencoba yang terbaik untuk menahan emosinya, wajahnya penuh dengan keluhan dan kesedihan selama setahun terakhir, tetapi matanya tiba-tiba bersinar cerah, dan cahaya harapan diperbarui. Ibu. Li Qianhui melirik Guan Xiaozhen, dan dua air mata seukuran kacang tiba-tiba jatuh dari matanya. Mengapa dia tidak menunggu terlalu lama untuk saat ini? Hampir setengah bulan yang lalu, kesadarannya samar-samar, dia bisa dengan jelas mendengar orang-orang di sekitarnya dan panggilan ibunya kepadanya, tetapi dia tidak bisa membuka matanya, seolah-olah terjebak dalam mimpi buruk, pikirannya terikat. Tidak bisa membebaskan diri. Sekarang, dia akhirnya bangun, dan akhirnya bisa membuka matanya untuk melihat dunia reuni yang telah lama ditunggu-tunggu ini. Saudara. Li Qianying berteriak dengan tajam, meski ada senyum di wajahnya, wajah putihnya sudah mengeluarkan dua air mata yang jernih. Pausan Shadows. Hati Li Qianying langsung meleleh saat melihat Li Qianying, dan berjuang untuk menjangkau Li Qianying. Li Qianying dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih tangannya dan berjalan mendekat, tersedak dan berkata, "Saudaraku. Aku merindukannya. Kamu. Saudaraku. Bukankah ini di sini?" Li Qianhui memaksakan senyum di wajahnya yang berkaca-kaca, menatap saudara perempuannya dengan penuh kasih. Lin Yu menyaksikan adegan ini sambil tersenyum, dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terharu. Dia pernah memikirkan adegan membentuk kembali tubuh dan hidup kembali. Saat itu, ibu dan kakak perempuannya pasti akan bahagia, bukan? Tapi di mana ibu mertua Yang Jie dan Lao Zhangren? Mereka pasti sangat terhilang lagi, bukan? Saat ini, ia tidak lagi memiliki harapan boros yang ia miliki saat itu. Ia merasa bisa tinggal bersama keluarganya dalam kapasitas ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Li Zhenbei melihat bahwa putranya memiliki pikiran yang jernih, dan tidak ada kekurangan ingatan dan kesadaran yang jelas. Dia menghela nafas dalam hati, berkah Li Jiazu, berkah Li Jiazu. Dia menoleh dan melihat Lin Yu di samping. Dia tiba-tiba mengumpulkan emosinya dan menyeka air mata dari matanya dengan lengan bajunya yang disembunyikan. Kemudian dia dengan tegas berkata kepada Li Qianhui, "Qianhui, inilah orang yang menyembuhkanmu. Dokter He Jiarong. Dokter He adalah orang tua reproduktif Anda. Jadi terima kasih dokter He." Li Qianjue buru-buru menoleh dan menatap Lin Yu. Ketika dia melihat Lin Yu masih sangat muda, ada secercah kejutan di matanya, tapi dia tersenyum dan berkata kepada Lin Yu, "Terima kasih, dokter He, karena telah menyelamatkan hidupnya." Sambil berbicara, dia mencoba untuk berdiri dan bangun dari tempat tidur untuk memberi hormat pada Lin Yu, tetapi dia berbaring terlalu lama. Ototnya berhenti tumbuh, dan tubuhnya tidak bisa menahannya sama sekali. Lin Yu bergegas untuk menekannya kembali, dan berkata sambil tersenyum, "Guru Li tidak perlu memiliki banyak kesopanan, itu hanya tugas mutlak seorang dokter untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Dokter Ho tidak hanya menyelamatkan hidupmu, tapi juga menyelamatkan nyawa kakakmu." Guan Xiaozhen berkata saat air matanya jatuh sekali lagi, berbalik dan dengan penuh syukur melirik Lin Yu, dan kemudian diikuti dengan kasih sayang. Li Qianjue berbicara tentang perlakuan Lin Yu terhadap Li Qianying.
Mengetahui bahwa Lin Yu sangat lelah memuntahkan darah untuk saudara perempuannya, wajah lelah Li Qianjue penuh dengan rasa terima kasih. Dari masa kanak-kanak hingga usia, saudari ini adalah orang yang paling dia cintai. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Lin Yu dengan penuh semangat, "Tuan Ho, mulai sekarang, saya, Li Qianhui, ingin melewati semua jenis api dan air untuk suami saya, dan saya akan melakukan yang terbaik. Anda sopan. Saya berteman dengan Nona Li, inilah yang harus saya lakukan." Lin Yu tersenyum, menoleh dan berkata kepada Li Zhenbei, "Paman, ayo kita keluar dan biarkan mereka bicara." Oke, Tuan Ho tolong." Li Zhenbei buru-buru membawa Lin Yu ke ruang tamu, dan pada saat yang sama dia mengedipkan mata pada asisten yang baru saja datang bersamanya, dan asisten itu segera keluar dengan cepat, dengan sadar. "Paman, meskipun kakak Li sudah bangun, dia terlalu lemah dan membutuhkan lebih banyak nutrisi dan olahraga. Saya meresepkan resep agar dia segera memulihkan fisiknya." Berbicara, Lin Yu mengambil pena dan kertas di atas meja, menundukkan kepalanya dan menulis resep dan menyerahkannya kepada Li Zhenbei. "Oke, terima kasih dokter." Li Zhenbei dengan cepat mengambil alih Fangzi. Pada saat ini, asisten sudah keluar dari ruang kerja dengan setumpuk dokumen, membungkuk dan menyerahkannya kepada Li Zhenbei. "Tuan He, coba lihat. Ini adalah 10% dari saham grup Li. Saya bersedia mentransfer semuanya kepada Anda tanpa syarat." Li Zhenbei segera menyerahkan dokumen di tangannya kepada Lin Yu. Lin Yu sedikit terkejut, tetapi Wei tidak menyangka Li Zhenbei melakukan ini. Dia buru-buru berkata, "Paman, kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak bisa melakukannya. Biaya konsultasi saudara Li dibayar di muka. 1 miliar sangat banyak untukku. Naik. Tuan He, jangan mengelak, keluarga Li kami berutang terlalu banyak padamu." Li Zhenbei menunduk dan menghela nafas, "Jika bukan karena kamu, putriku mungkin tidak akan hidup sekarang, dan Qianjue tidak akan bisa bangun. Aku adalah keluarga besar Li, tidak peduli seberapa besar bisnis keluarga, apa gunanya. Paman Li, saya telah mengatakan bahwa saya berteman dengan Nona Li. Saya menyelamatkannya hanya karena persahabatan antar teman, dan dia tidak perlu." Lin Yu berkata dengan ekspresi serius. "Dokter He, saya mohon, tanda tangani." Jejak rasa malu melintas di wajah Li Zhenbei, dan dia ragu-ragu, "Sebenarnya, saya tidak hanya ingin berterima kasih, saya juga ingin memanjat cabang tinggi Anda." Gao Zi. Lin Yu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Paman Li, dari mana asalmu?" "Aku hanya anak laki-laki berbulu luar kota dari Qinghai." "Kenapa Gao Zi mengatakannya?" "Tuan Ho, seseorang yang hidup di dunia ini, tidak peduli seberapa kuat atau kaya dia akan sakit. Selama dia sakit, dia perlu ke dokter. Tuan dia memiliki keterampilan medis yang ahli di usia muda." "Apa itu Gao Zi? Menurutku, ini adalah ibu kota yang besar, dan tidak ada yang lebih tinggi dari cabang Anda." Li Zhenbei tersenyum dan berkata kepada Lin Yu setengah-setengah dengan sungguh-sungguh. Putranya, seorang putri, dan penyakit serta kematiannya membuatnya menyadari arti hidup yang sebenarnya. Bahkan jika dia memiliki kekayaan-kekayaan, dia masih harus memohon pada Lin Yu dengan patuh. Di atas kepala. Lin Yu terdiam beberapa saat, apalagi logika Li Zhenbei memang benar. "Yang saya harap Tuan He bisa memberi saya kehormatan keluarga Li, dan biarkan keluarga Li saya mendaki Anda." Ketika Li Zhenbei mengatakan ini, dia sangat hormat dan senang, dan mendorong kontrak di tangannya ke Lin Yu lagi. "Dorong." Asisten di sampingnya kaget. Orang-orang selalu berlari ke pintu dan memohon kepada mereka Li Dong dengan suara rendah. Kapan mereka Li Dong mengatakan ini kepada orang-orang,
dan yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah mereka Li selalu memberikan ini pemuda itu memberikan uang putih, tetapi pemuda ini tidak menginginkannya. Apakah kamu bodoh? Sejujurnya, saya juga ingin berteman dengan Anda dan saudara Li, tetapi bagian ini dikecualikan. Lin Yu tersenyum dan mendorong kembali sahamnya. Dr. He, Anda harus menandatanganinya, seperti yang saya mohon. Anda tidak bisa membiarkan saya, orang tua, berlutut untuk Anda, kan? Li Zhenbei berkata sambil tersenyum. Dia adalah seorang pengusaha, dan dia secara alami fasih dalam mengatakan, hanya keuntungan selamanya, tidak ada teman selamanya, jadi 10% sahamnya tampaknya merugi, tetapi sebenarnya itu adalah metodenya untuk mengikat Lin Yu dan keluarga Li dengan erat. Seperti kata pepatah, setiap orang makmur, dan setiap orang rusak, dan hanya dengan cara inilah Lin Yu dapat membantu keluarga Li dengan sepenuh hati. Meski di permukaan tampak keluarga Li menderita, namun dalam jangka panjang, keluarga Li telah menghasilkan banyak uang. Melihat bahwa dia berkata begitu, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tanpa alasan. Dia mengangguk dan buru-buru mengambil pena dan menandatangani kontrak transfer saham. Li Zhenbei menatap tangan penandatanganan Lin Yu dengan mata lebar setelah dia selesai menandatangani. Dia menghela nafas panjang, tertawa keras, bangkit untuk menjangkau Lin Yu, dan memegang tangan Lin Yu erat-erat. Bersemangat, keluarga Li akan lebih mengandalkan Tuan He di masa depan. Li Zhenbei mungkin adalah orang pertama di Beijing yang sangat senang membagikan sahamnya secara gratis. Awalnya, Li Zhenbei bersikeras mengundang Lin Yu untuk makan malam, tetapi Lin Yu menolak untuk meninggalkan rumah sakit karena masih ada yang harus dilakukan. Aku akan membiarkan sopir mengantarmu. Li Zhenbei tidak berkeras. Tidak, saya bisa naik taksi sendiri. Qian Ying, cepat. Turun dan kirim Tuan He pergi, Tuan dia pergi. Li Zhenbei buru-buru mengangkat kepalanya dan berteriak ke atas. Meskipun dia ingin mengirim Lin Yue pergi, dia tahu bahwa putrinya ingin mengirim Tuan He secara pribadi. Hei! Li Qianying di lantai atas mendengarnya dan buru-buru mengenakan mantel hitam dan ungu dan berjalan turun, mengenakan sepasang sepatu bot kulit hitam bahu ke bahu, dan mengirim Lin Yu keluar. Salju sudah melayang di langit yang suram saat ini. Lin Yu melihat bahwa Li Qianying hanya mengenakan sweater turtleneck dan jeans di bawah mantelnya, dan tersenyum padanya, kirim saja ke sini, di luar dingin, saya bisa keluar sendiri. Tidak apa-apa, aku tidak kedinginan. Hati Li Qianying menghangat, dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Selama dia bersama Lin Yu, hatinya akan selalu hangat. Tuan Ho, apakah masih ada kekurangan orang di pusat medis Anda? Li Qianying bertanya, meskipun saya tidak mengerti pengobatan Tiongkok, saya dapat membantu Anda membersihkan, merapikan peralatan, Del. Membosankan berada di rumah. Setelah ayahnya dengan paksa menariknya kembali, dia tidak pernah membiarkannya pergi bekerja, memaksanya untuk belajar pengetahuan bisnis dan hal-hal lain di rumah. Sekarang kakaknya bangun, dan keluarga Li memiliki pilar masa depan, dan dia dapat dianggap lengkap dibebaskan dari belenggu. Dia ingin pergi bekerja lagi, tetapi dia tidak ingin pergi kemanapun kecuali Lin Yu. Ruang medis tidak perlu merekrut orang untuk saat ini. Lin Yu berbohong padanya dengan senyum masam dan menggelengkan kepalanya. Seorang putri dari keluarga besar sebenarnya ingin membersihkan ruang medis untuknya. Bukankah ini omong kosong? Kalau begitu kamu masih punya perusahaan perhiasan atau perusahaan lain, di mana ada kekurangan orang, aku bisa pergi. Jika kamu takut aku tidak bisa, aku bisa belajar dari awal. Kata Li Qianying serius. Anda memiliki begitu banyak perusahaan, mengapa Anda harus pergi ke saya? Lin Yu tersenyum tak berdaya. Aku sudah menjadi milikmu. Tentu saja aku harus mendatangimu. Li Qianying dengan lembut menendang kepingan salju yang jatuh di kakinya dan menjawab seperti yang diharapkan. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.